Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Salam sejahtera. Alhamdulillah kita masih tetap diberikan kesehatan dan semoga kita semua senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, berjumpa lagi dengan Ibu Meta dan kali ini kita akan membahas tentang ciri teks prosedur. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu mengidentifikasi ciri teks prosedur dan merinci kebahasaan teks prosedur. Oke, ciri teks prosedur. Nah, perhatikan ya anak-anak, di sini Ibu sudah menampilkan contoh gambar cara mencuci tangan yang benar. Di situ ada 2 contoh ya. Nah, anak-anak boleh perhatikan. Coba kamu deskripsikan setiap gambar mulai dari nomor 1 sampai nomor 9. Amati contohnya baik-baik ya. Nah, di situ pasti kalian sudah melihat setiap langkah dan tahapan cara mencuci tangan. Kemudian kita masuk pada ciri-ciri teks prosedur berdasarkan isi. Nah, di sini ciri teks prosedur itu ada yang berdasarkan isi, kemudian ada juga yang berdasarkan kebahasaan. Yang pertama kita akan membahas tentang ciri teks prosedur berdasarkan isi. Teks prosedur berdasarkan isi itu ada 3 poin. Yang pertama, panduan langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan. Ciri yang kedua, aturan hingga batasan mengenai alat, bahan, kegiatan untuk melakukannya. Terakhir, ciri berdasarkan isi yang terakhir adalah isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Kalau tidak urut disebut tips, tapi bukan teks prosedur. Selanjutnya, ciri-ciri teks prosedur berdasarkan kebahasaan. Nah, yang pertama itu menggunakan kalimat perintah, kemudian menggunakan kata dengan ukuran dan satuan yang akurat. Terdapat kalimat saran dan yang terakhir menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Baik anak-anak, tadi kita sudah membahas tentang ciri teks prosedur berdasarkan isi dan kebahasaan. Nah, sekarang Ibu ingin tanya, apa sih teks prosedur itu? Nah, tentunya kita sudah tidak asing lagi anak-anak dengan kata prosedur. Anak-anak, Ibu maupun semua orang selalu melakukan aktivitas sehari-hari yang berkaitan dengan menggunakan, kemudian melakukan atau membuat sesuatu. Nah, di sini pengertian teks prosedur adalah teks prosedur yaitu teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Nah, tujuannya apa? Nah, tujuan teks prosedur ini menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Baik anak-anak, tadi kita sudah membahas tentang ciri teks prosedur berdasarkan isi dan ciri teks prosedur berdasarkan kebahasaan. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas tentang kebahasaan teks prosedur. Nah, anak-anak, di dalam teks prosedur itu biasanya memiliki kaidah kebahasaan. Di antaranya ada konjungsi temporal. Nah, konjungsi temporal ini adalah
kata penghubung yang berhubungan secara kronologis dengan waktu dan kejadian dari kedua peristiwa yang memiliki keterkaitan. Misalnya nih, ada konjungsi selanjutnya, kemudian, setelah, lalu, dan akhirnya. Kemudian ada imperatif. Nah, imperatif ini anak-anak yaitu mengandung unsur perintah. Nah, disimak lagi bahwa imperatif ini yaitu kalimat yang mengandung perintah. Contohnya apa? Contohnya ada masukkanlah, cucilah, kemudian bersihkanlah. Nah, contohnya misal dalam membuat Indomie goreng, cara membuat Indomie goreng. Nah, biasanya di dalam kemasan atau di bungkusannya itu pasti ada langkah atau tahapan pembuatannya. Nah, di situ pasti akan kita temui bahwa ada kalimat imperatif atau kalimat perintah seperti masukkanlah air secukupnya di dalam wadah yang telah disediakan. Nah, kemudian ada verba material. Nah, di sini verba material itu adalah tindakan fisik. Verba material itu biasanya perbuatan yang mengacu pada tindakan. Seperti ini contohnya, potonglah ubi sesuai dengan ukuran yang diinginkan, atau contohnya masukkan air ke dalam wadah yang telah disediakan. Kemudian ada kaidah kebahasaan verba tingkah laku. Nah, kalau tadi verba material itu tindakan fisik, nah di sini ada verba tingkah laku, yaitu perbuatan yang mengacu pada tindakan berdasarkan ungkapan. Contohnya nih seperti tunggu kira-kira 5 menit atau tunggu sampai matang. Selanjutnya, anak-anak, ada namanya partisipan manusia. Nah, partisipan manusia ini dilakukan oleh manusia, yaitu kita sendiri. Nah, partisipan ini dimaksudkan adalah mempartisipasikan atau mengikutsertakan manusia dalam tulisan tersebut untuk membantu membuat langkahnya. Kemudian selanjutnya ada kalimat interrogatif. Nah, kalimat interrogatif ini adalah kalimat tanya. Nah, yang terakhir, kaidah kebahasaan yang terakhir itu adalah kalimat deklaratif. Nah, baik anak-anak, kalimat deklaratif itu yaitu kalimat pernyataan. Nah, akhirnya kita sudah selesai membahas tentang teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur berdasarkan isi, berdasarkan kebahasaan, dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Baik, sampai pada akhir pembahasan atau pelajaran teks prosedur. Nanti selanjutnya kita pertemuan berikutnya itu akan memasuki pembahasan tentang jenis teks prosedur. Nah, pertemuan selanjutnya itu kita akan fokus membahas tentang jenis teks prosedur. Jadi, untuk ciri teks prosedur berdasarkan isi, berdasarkan kebahasaan, dan kaidah kebahasaan teks prosedur sudah selesai. Terima kasih Ibu ucapkan kepada anak-anak Ibu semua. Semoga kita tetap semangat dan tetap dalam keadaan sehat. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.